Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya. Ini adalah latihan soal untuk menghadapi ujian sekolah ya, atau PSAJ untuk tahun ini. Matematika peminatan kelas 12. Siap ya, Dek ya? Kita mulai dari eksponen. Oke, nomor 1. Akar dari persamaan eksponen 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32. Kalau bertemu dengan soal eksponen, maka nanti bilangan pokoknya kita samakan ya. 32 itu sama saja 2 pangkat 5. Jika sudah sama bilangan pokoknya, maka boleh kita coret. 3x min 1 sama dengan 5. Maka nanti 3x sama dengan 5 ditambah 1, pindah ruas. Maka nanti x sama dengan 6 dibagi 3. Ya, nilai x-nya adalah 2. Pasti kalian bisa ya, jawabannya itu adalah A. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Lalu yang sering keluar itu adalah grafik eksponennya ya. Perhatikan grafik fungsi eksponen berikut. Persamaan grafik fungsi eksponen pada gambar adalah, jika adik bertemu dengan tipe soal grafik, adik substitusikan saja ya. Ternyata grafik itu melalui 2,1 dan melalui 3,3. Kita akan coba substitusikan untuk persamaan A, fx sama dengan 2 pangkat x. Saya akan substitusikan pada saat x-nya 2. Ya, maka kan 2 pangkat 2 ya. Hasilnya adalah 4. Lah mintanya hasilnya 1. Maka poin A kita eliminasi. Begitu ya. Sekarang kita masukkan ya pada fungsi yang B. Fx sama dengan 2 pangkat x plus 1. Saya akan coba pada saat x-nya 2, maka nanti 2 pangkat 2 tambah 1, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, Dek, bukan 1. Maka salah lagi. Kita masuk ke poin C ya. Fx sama dengan 3 pangkat 2x min 2. Kita substitusikan pada saat x-nya 2. Maka 3, 2 kalikan 2 itu 4 ya. 4 kurangi 2. Maka 3 pangkat 2 itu 9. Salah ya, mintanya 1. Salah lagi. Ini juga salah ya. Kita akan coba lihat langsung ke poin E. Fx sama dengan 3 pangkat x min 2. Maka kita substitusikan x-nya 2. Maka nanti 3 pangkat 2 kurangi 2 yaitu 0. 3 pangkat 0 nilainya 1. Betul ya? Jawabannya E ya. Sekarang coba Mbak pada saat 3,3. Oke, kita substitusikan x-nya 3. 3 kurangi 2 adalah 1. 3 pangkat 1 adalah 3. Betul, 3,3. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Ini pertidaksamaan eksponen. Oke ya. Kita punya 2 pangkat 2x dikurangi 2 pangkat x plus 1 lebih besar dari 8. 8 saya buat menjadi 2 pangkat 3. Selanjutnya di sini kita lihat 2 pangkat 2x boleh saya rubah menjadi 2x. Lalu kita kuadratkan. Ini sama aja ya, x kalikan 2, x kalikan 2. Dikurangi 2, ini adalah sifat eksponen. Jika adik bertemu dengan a pangkat m plus n, maka boleh kita rubah menjadi a pangkat m dikali a pangkat n. Maka 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1 lebih besar dari 2 pangkat 3. Selanjutnya, ini sepertinya 2 pangkat 3 saya biarkan dulu aja 8 ya, Dek ya. Oke, saya rubah, jangan rubah dulu aja, 8 aja di sini. Ya. Sekarang kita buat 2 pangkat x ya. Ini saya akan rubah menjadi permisalan ya. Misalkan saya buat 2 pangkat x itu dimisalkan sebagai p, maka nanti menjadi p kuadrat dikurangi 2p ya. Nah, ini pindah ruas, ini 8-nya ke sana. Dikurangi 8 kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. Kita faktorkan sama dengan 0, maka nanti sini p, sini P, 8 itu kan 4 dikalikan 2. Biar ketemu min 2, maka min 4 tambah 2. Ya, kita akan buat garis bilangan ya. Saya akan buat seperti ini. Garis bilangan, di sini ada P sama dengan 4 dan P sama dengan min 2. Saya buat di sini ada min 2 dan di sini ada
4 ya, ini 4. Oke, antara min sama plus itu ada angka 0 ya, lalu saya substitusikan ke sini. Oke ya, 0, 0, min 8. Jadi pada saat kita masukkan angka 0 hasilnya negatif, yaitu min 8. Maka nanti sini positif, sini positif. Mintanya yang lebih besar dari 0, maka saya cari yang positif. Oke, paham ya? Maka nanti ketemunya P kurang dari min 2 atau P lebih besar dari 4. Lalu saya ganti lagi P-nya menjadi 2 pangkat X. Maka nanti 2 pangkat X kurang dari min 2 ini tidak memenuhi ya, karena min 2 ini nggak bisa kita pangkatkan. Atau 2 pangkat X lebih besar dari 4. 2 pangkat X, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Boleh kita coret ya. Maka artinya X lebih besar dari 2. Jawabannya adalah E. Ya, kita masuk ke soal 4. Ini adalah persamaan logaritma ya. Untuk pangkat setengah ini namanya basis ya, atau bilangan pokoknya. Ternyata basisnya sudah sama. Nah, ini kita masuk ke sifat logaritma yang seperti ini ya, Dek. Jika kita punya ada A log B dikurangi dengan A log C, maka nanti adik bisa rubah menjadi A log B per C. Ya, maka saya rubah di sini menjadi setengah log X kuadrat min 3 dibagi dengan X. Paham ya? Sama dengan min 1. Oke, lalu adik bisa menggunakan konsep ini. Jika saya punya A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C. A pangkat C. Ini adalah A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C setengah pangkat min 1. Oke ya, X kuadrat min 3 dibagi X sama dengan setengah pangkat min 1 itu sama aja 1 per setengah, berarti hasilnya 2. Lalu kita kalikan silang ya, maka nanti X kuadrat min 3 sama dengan X kalikan 2, yaitu 2X. Maka nanti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0, baru kita faktorkan ya. Sini X, sini X, 3 maka 3 kalikan 1, biar ketemu min 2 maka min 3 tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan min 1. Jawabannya min 1 dan 3. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Batas-batas nilai X yang memenuhi ini pertidaksamaan logaritma ya. Saya punya seperti ini, log X min 1 kuadrat kurang dari log X min 1. Oke, pada pertidaksamaan logaritma, jika untuk kiri dan kanan itu basisnya sudah sama, boleh kita coret deh. Maka nanti bersisa X min 1 kuadrat kurang dari X min 1. X min 1 kuadrat itu adalah X kuadrat min 2X plus 1. Ini pindah ke sana ya, nanti jadinya min X, ini plus 1, kurang dari 0 ya. Maka nanti X kuadrat min 2X tambah min X itu adalah min 3X. 1 ditambah 1 itu adalah 2, kurang dari 0. Lalu saya akan faktorkan. Di sini X, di sini X, 2 itu adalah 2 dikalikan 1. Kita kali biar min 3, maka nanti kita jumlah biar min 3 ya, maka min 2 tambah min 1 ini sama dengan 0, maka nanti X sama dengan 2 atau X sama dengan 1. Adik faktorisasi bisa ya Adik ya. Lalu saya akan buat garis bilangan di sini 1 dan 2 ya. Kita substitusikan angka 0 ya. Kita masukkan kemana Mbak? Saya akan masukkan ke sini. Pada saat kita masukkan angka 0, maka 0 dikurangi 0 ditambah 2, maka hasilnya positif. Maka di sini negatif, sini positif. Mintanya kurang dari ya, maka adik cari yang negatif. Maka ini yang memenuhi. Oke, selanjutnya ini adalah HP-nya. Selanjutnya kita akan membuat syarat numerus ya. Hati-hati ya, kalau pertidaksamaan logaritma itu ada yang namanya syarat numerus. Syarat numerus itu apa? Ini yang difungsi di logaritmanya tuh
X min 1, X min 1, kebetulan ini sama ya, sama-sama X min 1. Yang namanya serat numerus, maka nanti X min 1, nilai logaritma, domain logaritma ini harus lebih besar dari 0. Ini serat numerus. Ya, maka nanti X lebih besar dari 1. Nah, nanti baru deh HP-nya kita iriskan antara hasil perhitungan dengan syarat numerus. Kita peroleh ini 1 sampai dengan 2, gini ya. Nah, ternyata X-nya tuh numerusnya lebih besar dari 1, maka kan ke sana ya, Dek. Nah, kita vertikalkan. Lah, ini irisannya. Oke? Maka nanti HP-nya adalah X lebih besar dari 1, tetapi kurang dari 2. Begitu. Jawaban yang tepat adalah poin E. Lanjut kita ke soal nomor 6. Kita sudah masuk ke vektor ya, Dek ya. Ditanya panjang vektor 2A ditambah B ditambah C. Saya akan operasionalkan dulu ya, 2A ditambah B dikurangi C dulu. Maka nanti ini 2A-nya itu saya buat menjadi vektor kolom IJK ya, 1, 2, 3 ditambah dengan vektor B min 3, min 2, min 1 dikurangi dengan C ya, ini 1, min 2, 3 1, min 2, 3. Kita akan tahu hasilnya. 2 kalikan 1 itu 2 ditambah min 3 itu min 1, min 1 ditambah min 1, maka menjadi min 2. 2 kalikan 2 itu 4 kurangi 2 itu adalah 2, min sama min jadi plus ya, 2 tambah 2 itu 4. 2 kalikan 3 itu 6 dikurangi 1 adalah 5 kurangi 3 itu adalah 2. Nah, ini adalah hasilnya. Berarti saya akan mencari panjang vektornya, 2A plus B min C. Mencari panjang vektor adalah semua unsur pada vektor tersebut kita kuadratkan. Lalu hasilnya kita akar ya, tetapi ini dijumlah dulu ya. 4 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat. Ya, lalu hasilnya kita akar ya. 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah dengan 16 ditambah dengan 4. Oke, maka hasilnya adalah akar 24. 24 itu adalah 4 dikali dengan 6. Maka jawabannya 2 akar 6. Ya, jawabannya adalah 2 akar 6 ya. Ini kemungkinan saya salah di poin B atau C. Saya akan rubah ya. Di sini adalah 6, 2 akar 6 ya. Silakan Adik hitung kembali. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ya, kita lanjut ya, nomor 7. Diketahui vektor A itu adalah X min 4, 8, sedangkan vektor B itu adalah 2X, min 3. Apabila A dan B itu adalah tegak lurus, kalau tegak lurus itu pasti membentuk sudutnya 90 derajat. Nah, maka nilai X yang memenuhi adalah, jika ada ketemu soal seperti ini, kita bisa menggunakan perkalian vektor. A dot B itu rumusnya adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B, lalu saya kali dengan cos alfa. Nah, A dot B, maka kita kayak gini ya, X min 4, 8, saya kali dengan vektor B, 2X min 3. Nah, ini panjang vektor, berarti kan setiap unsur vektor A saya kuadratkan lalu saya akar. Gitu kan ya, Dik ya. Ini juga ya sama. Tapi Adik lihat deh di sini nih ya. Saya buat panjang A dikali panjang B dulu aja ya. Alfanya itu adalah 90 derajat, maka cos 90. Cos 90 itu 0. Berarti panjang A dikali panjang B dikali 0 itu kan hasilnya 0. Jadi saya tidak perlu mencari panjang A dan panjang vektor B ya. Oke ya, karena nanti dikali dengan 0 hasilnya 0. Oke, kita mulai. X dikalikan 2X itu adalah 2X kuadrat. Min 4 dikalikan 8 itu adalah min 4 dikalikan 2, maaf ya, min 8X. 8 dikalikan min 3 itu adalah min 24. Sama dengan 0. Lalu saya akan bagi 2 semuanya di sini. Maka menjadi X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0.
Oke, saya akan faktorkan ya. Paham ya, Dek ya? X, jika kurang itu jelas bisa diulang ya. 12 itu adalah 6 dikalikan 2. Min 4 itu adalah min 6 ditambah 2. Maka nanti X sama dengan 6 atau X sama dengan min 2. Luar biasa ya, Dek ya. Pasti kalian bisa. Lanjut kita masuk ke soal nomor 8. Jika diketahui panjang vektor A, panjang vektor B, dan panjang vektor A min B adalah ada ya angkanya ya, tentukan besar sudutnya. Oke. Ya, jika kalian bertemu dengan tipe soal seperti ini, adik bisa menggunakan rumus ya. Vektor A min B ya, panjang vektor A min B kita kuadratkan. Maka nanti panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurangi 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali dengan cos alfa. Ya, A min B ya, panjang vektornya kan sudah ada tuh akar 37. Kita masukkan saja akar 37, kita kuadratkan. Panjang vektor A adalah 4 ya, 4 kuadrat itu 16. Panjang vektor B 3 kuadrat itu 9. Dikurangi 2 dikalikan panjang vektor A kali panjang vektor B cos alfa. Akar 37 dikuadratkan maka jadi 37. 16 ditambah 9 itu adalah 25 ya. Dikurangi 2 kalikan 4 8, 8 kalikan 3 itu adalah 24 ya, Dek ya, cos alfa. Selanjutnya ini pindah ruaskan ke sana, 37 kurangi 25 yaitu 12 sama dengan negatif 24 cos alfa. Maka nanti nilai cos alfa itu adalah negatif 12 per 24 ya. Maka kita peroleh nilai cos alfa adalah negatif setengah. Nah, cos yang nilainya setengah itu adalah cos 60, tetapi ini mintanya negatif. Cos negatif itu berada di kuadran 2 ya. Ya, maka pada kuadran 2 nanti alfanya adalah 180 kurangi 60, 120 derajat. Oke, hasilnya adalah 120 derajat untuk sudutnya. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 9. Himpunan penyelesaian cos 2x dikurangi 3 cos x ditambah 2 sama dengan 0. Dengan x adalah 0 sampai 360. Oke ya, di sini ada 2x, di sini ada x, tidak boleh ya. Maka kita samakan biar nanti x semuanya. Ya, untuk cos 2x boleh saya rubah menjadi, ini berarti rumus sudut ganda ya. Saya rubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Ini adalah cos 2x. Dikurangi dengan 3 cos x. Ditambah 2 sama dengan 0. Ya, maka nanti 2 cos kuadrat x. Dikurangi 3 cos x. 2 tambah min 1 itu plus 1 ya, sama dengan 0. Lalu kita faktorkan D. Nah, begini ya. Nanti jadinya sini 2 cos x, di sini adalah cos x. 1 itu berarti kan 1 kalikan 1 ya. Kita jumlah biar ketemu min 3, maka dua-duanya min. Min 2 cos x ditambah min cos x itu adalah min 3 cos x. Oke, maka nanti 2 cos x min 1 sama dengan 0 atau cos x sama dengan 1 ya. Ini langsung pindah ruas aja. Ya, maka nanti 2 cos x sama dengan 1, maka nanti cos x sama dengan setengah. Oke, nah sekarang mintanya tuh sudutnya itu di antara 0 sampai 360. Ini mintanya cosnya positif ya. Cos positif itu berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, cos yang setengah itu berapa? Yaitu cos 60 derajat. Ya, Dek ya, cos yang setengah pada di kuadran 4 itu adalah 300 derajat. 360 saya kurangi dengan 60. Selanjutnya, pada saat hasil cos x adalah 1 ya, maka nanti cos yang nilainya 1 itu adalah cos 0 atau cos 360 derajat. Oke, inilah HP-nya. Maka nanti HP yang diperoleh itu adalah 0, 60 derajat, 300 derajat,
dan 360 derajat. Ya, semoga kalian semuanya paham ya. Jawaban yang tepat itu mana? Jawabannya adalah poin D. Ya, kita masuk ke soal nomor 10. Ini adalah soal terakhir untuk part ke-1 ya. Diketahui sin X sama dengan 3/5 dan cos Y sama dengan 12/13. Nilai dari sin X plus Y. Oke ya, jika kita punya ada sin X plus Y, maka nanti rumusnya apa, Dek? Rumusnya adalah sin cos plus kosin gitu ya, plus kosin. Nah, lalu ada kayak gini, Dek. Maka nanti sin X saya buat segitiga siku-sikunya terlebih dahulu. Ini adalah si X. Sin itu rumusnya adalah sin demi, berarti depannya 3, miringnya 5. Maka nanti sisi sampingnya adalah 4. Gunakan Pitagoras ya. Lalu saya buat segitiga yang kedua, ini siku-siku ya. Siku-sikunya di sini ada Y. Cos itu rumusnya adalah cosami, berarti sampingnya 12, sininya 13 ya. Maka nanti sisi depannya berapa? 169 dikurangi 144 itu kan 25 ya. 25 di akar itu adalah 5. Nah gitu, oke. Tinggal kita masukkan ya. Sin X itu adalah 3/5, cos Y itu adalah 12/13, ditambah dengan cos X. Cos X ini ya cosami, berarti 4/5, dikali dengan sin Y, sin demi, berarti 5/13 ya. Oke, 3 kalikan 12 itu adalah 36, 5 kalikan 15 itu adalah 65, ditambah 4 kalikan 2 itu adalah 20, dibagi 65, maka nanti 56/65. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Terima kasih ya perhatiannya ya. Kita akan lanjut ke part kedua. Assalamualaikum.